All right. There has been 18 participants on this Zoom meeting today. So we're going to start now. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So good morning, everyone. I hope you're getting better. Yeah. How are you doing? Doing good? Fine. Good. All right. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Well, guys, for today's opening for English lesson with me, maybe the previous teacher has discussed about, it's like inspirational story about Ustadz Jalaluddin Rahmat, right? Yeah, did you get it from the previous teacher? Guru sebelumnya apa? Mata pelajaran apa? Mapel apa sebelumnya? Matematika, Sir. Matematika. Oke, Pak Kardi ya atau Pak Sae? Pak Sae. Sae, alright. Maybe Pak Sae has already told you the inspirational, motivational story about Ustadz Jalal, right? Actually, no. No, sebetulnya tidak. Okay. Well, guys, before we start, I have an obligation to deliver this story to you. Well, actually, I have so many memories, right, about him, with him. Personally or physically, we didn't close each other, but emotionally, logically, thoughts, pemikirannya, ya kami cukup dekat gitu ya. Sebagaimana yang kalian ketahui, mungkin masih ingat waktu Mister cerita ketika kalian saat kelas 10 beberapa tahun lalu atau 1,5 tahun yang lalu. Well, gimana ya? Ya, it's inspirational to me, right? Sampai saya pindah ke SMA Plus Mutohari pun hanya karena ya gara-gara pemikirannya Ustadz Jalal yang sering dianggap kontroversial, sering dianggap sesat dan menyesatkan. Tapi pada akhirnya ketika saya mempelajari, bukan karena kata orang, tapi saya harus merasakan bagaimana pemikirannya, bagaimana aroma tulisannya, aroma pemikirannya tentang Syiah, tentang Sunni, tentang filsafat dan sebagainya. Barulah di sana saya meyakini bahwasannya apa yang dikatakan para pembenci itu ya tidak tepat gitu ya. Saya bahkan berani bilang waktu itu 100% mereka semuanya pemfitnah dan pembohong. Sampai konsekuensinya ketika saya mengenal Ustadz Jalal ya pastinya juga kecipratan dibenci ya, pasti itu gitu. Minimal kecipratan disebut aneh lah atau wah sesat nih gitu. Jadi ya itu pengalaman yang menurut saya sih berharga dalam ziarah pemikiran selama hidup saya gitu ya. Dan saya berharap kalian semua kelas 11 MIPA, kelas 11 pada umumnya, kelas 11 IPS, kelas 12 lah semuanya, kelas 10 mengambil pelajaran penting yaitu senang belajar gitu, right? Ustadz Jalal itu seorang long life learner, pembelajar seumur hidupnya dan tetap down to earth, rendah hati, membumi meskipun ilmunya luar biasa ya, sudah banyak sekali, tapi memakai prinsip padi, semakin berisi semakin merunduk gitu guys. Oke, sebelum kita start studying and let your friends present their presentation about future simple and future continuous. In the beginning of this Zoom meeting, I played a video, or it's like a song lyrics from Coldplay, right, under the title Graffiti. Mungkin ada yang hafal ya liriknya. Nah, kalian coba dicatat dulu.
Ini tugasnya di awal ya, Mister kasih ya. Tugas di awal nih. Alright, tugasnya adalah find simple present, past simple, and future simple forms from the lyrics. Jadi tugasnya temukan contoh kalimat yang memakai tenses present simple, past simple, dan future simple. 3 aja. Jadi bentuk past, verb 2 pasti ya. Bentuk present, verb 1, S atau IS, dan bentuk future. Oke. Kalian searching dulu di Google, cari Gravity, Coldplay. Ya. Sudah? Ada yang searching? Yes, sir. Yes. Oke. Ya, itu tugasnya ya. So, nanti setelah teman kalian memaparkan presentasinya, kalian analisis lirik lagu Gravity from Coldplay. Ya, ini misalnya di kolom chat Gravity from Coldplay. Nanti kalian tulis di buku atau di kertas selembar boleh, lalu fotokan ke Mister via WhatsApp, kirim. Bikin tabel ya, simple present, simple past, dan future simple. Jadi ada 3 kolom. Cari sebanyak-banyaknya kalimat yang memakai atau yang verbnya memakai simple present, verb 1 atau verb 1 SIS, simple past, verb 2, dan simple future. Simple future seperti apa? Nadia Alia dan Salman hari ini yang akan mempresentasikannya. Oke, Nadia Alia and Salman, are you ready for presenting your materials? Insya Allah, Mister. Okay, time is yours. Silakan. Tapi, Sal, Silakan. ngumpulin analisis liriknya itu waktu masih kelas atau selesai kelas? Gimana? Excuse me? Ngumpulin analisis liriknya itu sesudah kelas atau waktu masih kelas? After class. Nanti setelah teman kalian mempresentasikan tentang future simple. Oke. Silahkan Nadia Alia and Salman. Mister, saya izin pindah ke laptop ya, biar bisa share screen. Sure, silakan. Oke, ini pada mode hemat data semua ya. Nggak ada yang buka kamera. Oke. Antara hemat data sama hemat make up nih. Kalau buat cowok ini hemat air, belum pada mandi kayaknya. Pak, saya mau nanya, Pak. Iya. Yang analisis liriknya, Pak, itu lagu Coldplay Gravity kan? Yap. Itu aja. Jadi kita menganalisis, mencari semua present simple, past simple, future simple dari lagu tersebut ya? Yes, you're right. Alright, thank you. Oke, siap. Nadia Alia, are you ready? Bentar, Mister. Masih nyalain laptop. Kalau gitu Salman dulu deh. Coba. Salman, are you ready? Saya mungkin siap presentasi, tapi share screen-nya mungkin yang bakal kurang. Soalnya saya di HP juga.
Di Oh, laptop Wait. saya masih agak rusak jadi presentasinya bareng sama Nadia Alia gitu. dan lagi kita udah ngebagi tugasnya kalau Nadia Alia yang pertama yang kedua. Oke. So Bagian Nadia pertama. Alia is preparing. Saya bagian continuous. Oke. Alright, sambil nunggu Nadia Alia turning on her laptop, booting her laptop, kalian bisa cari sambil baca-baca lirik Coldplay, Gravity. Gravity. Nadia Alia kasih tahu kalau sudah siap ya. Ya, Mister. Nggak lurus. Nah, kalian bikin tabel 3 aja. 3. Waduh, kenapa jadi bengkok gini? Astagfirullah, lebih jelek dari anak TK. Nah, di sini simple present pakai verb 1. Simple past pakai verb 2. Di sini future simple. Nah, kalau yang masih ingat, future simple itu pernah kita bahas last year. Gitu ya, contoh aja itu. Oke, Nadia Alia, are you ready? Lagi join Zoom-nya, Mister, sebentar. Ini saya izin gak nyalain kamera, soalnya lagi boboin adik saya. Oke. Sir, Yep. kalau misalnya ini kan lirik Gravity and I won't stop now. Kan berarti now, berarti itu present dong. Nah, perhatikan. Waktunya present, tapi structure-nya, bentuk kalimatnya won't. Won't itu berasal dari, itu kan bentuk negatif ya. Ya. Alright, Nadia Alia, time's yours. Setelah sesi ini selesai, kalian bisa langsung mengisi presensi di Smooth e-learning. Finish. Time is running. Okay. Kelihatan, Mister? Yep. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So I'm here for a presentation simple future and continuous future tense with Salman from class 11 MIPA.
Future simple tense is a verb tense that used to talk about things that happen yet. Use the simple future to talk about an action or condition that will begin and end the future. Example: this week I will buy a new book at my favorite shop. How to form future simple tense? The formula of the simple future is the first will. Rumusnya untuk yang positif itu subject plus will plus verb 1 plus verb 1. Example, I will drink a coffee tomorrow. Untuk yang negatifnya, subject plus will on or want plus verb 1. Example, he won't play basket this week. Yang interrogative, will plus subject plus verb 1 plus tanda tanya. Example, will you come to my house? Okay, next. Second is going to. Rumus yang positifnya, to subject ditambah to be ditambah going to ditambah verb 1. Example, I'm going to visit him tomorrow. Untuk yang negatifnya, rumusnya subject tambah to be plus not plus going to plus verb 1. Example, she is not going to eat. Untuk kalimat tanyanya, rumusnya to be plus subject plus going to plus verb 1. Example, are we going to play soccer this week? Future simple tense biasanya dipakai yang pertama, will. Future simple will use include kayak pertanyaan. A, voluntary action. Example, are you cold? I will turn off the AC. Next, promise. I will study after I get home from the park. I promise. Yang selanjutnya itu future prediction. Example, I think she will come tonight. Kalau tadi barusan itu simple, sekarang kita berlanjut ke future continuous tense. Future continuous tense is a verb tense that used to show a future action in progress during another shorter future action or a specific time. Jadi bentuk kata future tense tapi yang digambarkan dengan waktu yang spesifik atau dengan penjelasan yang lebih spesifik atau detail. Future continuous tense in English is also known as a future progressive tense. Jadi dapat bisa dibilang atau bisa nama lainnya atau bisa disebut juga sebagai future progressive tense. The important thing to remember is that an event represented by this tense has a duration of time. Jadi hal penting yang perlu diperhatikan dari future continuous tense itu adalah kejadian tersebut memiliki durasi waktu. Nadia. Nah, ini how to form future continuous tense. Jadi formula seperti yang future simple, cuman ini untuk yang future continuous. Yang pertama dari will, untuk positifnya terdapat formulanya adalah subject
plus will plus be. Ditambahkan dengan be setelah will, kemudian baru ditambahkan dengan verb ing. Jadi bedanya itu bukan bedanya dengan future simple. Kalau future simple tidak terdapat be dan verbnya itu verb 1. Kalau misalnya yang future continuous, will plus be plus verb ing. Example, kalau yang positif, I will be eating at 7 o'clock tonight. Negative, subject plus will plus not atau want ya. Will plus not itu want plus be plus verb ing. Example, he will not be playing games for a month. For interrogative, the formula is will plus subject itu salah ditulisnya plus be plus verb ing. Example, plus itunya tandanya, tanda kata, tanda tanya. Example, will you be coming to Addie's farewell party? Dan setelah setelah verb ing itu dapat ditambahkan dengan adverb atau complement atau sebagainya. Maksudnya seperti tambahan kata keterangan atau kata-kata sifat keterangan atau ya tambahan seperti pada dasarnya. Kemudian ada yang going to untuk formulanya yang positif adalah subject ditambahkan to be, ditambahkan going to, ditambahkan be, baru selanjutnya ditambahkan dengan verb ing. Example, I'm going to be sleeping when you arrive. For negative, is subject ditambahkan to be plus not plus going to plus be plus verb ing. For example, Tona is not going to be cleaning his car next week. And for interrogative, the formula is to be plus subject plus going to plus be plus verb ing and plus For example, is Tina going to be teaching us at 9 o'clock a.m.? So is for interrogative. Use for continuous tense. Kegunaan untuk continuous tense. Jadi untuk continuous tense itu will sama be going-nya itu memiliki fungsi yang sama. Both will and be going to have the same meaning when used in the continuous form. Jadi dalam bentuk continuous tense itu will sama be going itu memiliki fungsi yang sama. Jadi future continuous tense include use-nya itu number 1, to show a future action in progress during another shorter future action or a specific time, seperti yang sudah dijelaskan untuk menjelaskan kegiatan atau aksi yang dilakukan di masa depan tapi dengan waktu atau kejadian yang spesifik, detail gitu. Example, she will be waiting for us when we arrive. Jadi ditambahkan kata when, kata hubung seperti yang dijelaskan pada pas sebelumnya. Kata-kata hubung seperti when atau while itu juga berpengaruh untuk dalam continuous tense itu. Yang kedua, they won't be coming with us on a vacation. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, their use of conjunctions such as when or while. Lanjut. And number 2, to describe multiple action happening at the same time in the future. Jadi untuk menjelaskan beberapa aksi yang dilakukan di waktu yang sama tapi di masa depan. Jadi tidak hanya satu pelaku tapi ada banyak. Example, when you arrive at school tomorrow, ini untuk example yang will. When you arrive at school tomorrow, Eka will be making a coffee and Danny will be making a call. For going to, the example is, when I sleeping, Dono is going to be cleaning his room and Hakim is going to be using the copier. Ini yang sebelumnya pernah dijelaskan sama Mr. Will versus going to. Jadi untuk will itu digunakan is used when the new subject is planning something at once. Jadi ketika subjeknya atau pelakunya itu, maksudnya yang menjadi subjek dalam kalimat tersebut itu merencanakan will-nya itu, kegiatan yang disertai dengan kata will tersebut itu direncanakannya pada saat itu juga, kayak di saat kalimat tersebut diucapkan atau pada saat waktu kalimat tersebut berjalan gitu.
Example, this book looks interesting. I'll read it tomorrow. Kalau going to itu digunakan ketika subjeknya udah merencanakan hal tersebut itu sebelumnya. Jadi sebelum kalimat tersebut diucap atau sebelum waktu dalam kalimat tersebut berjalan, subjeknya sudah merencanakan lebih dulu. Jadi going to is used when the subject has planned something before. For example, last night I heard that Rina was sick and I'm going to visit her tonight. Jadi sudah direncanakan dari kemarin gitu. Dari malam kemarin. Bahwa Rina sakit dan dia akan menjenguknya besok. Jadi di sini ada verb perubahan dari verb want ke verb ing. Jadi beberapa kata itu bisa cuma ditambahkan dari kata yang sebelumnya dengan ditambahkan ing di belakangnya untuk dapat menjadi verb ing. Seperti clean to cleaning, speak to speaking, work to working, and more sebagainya. Tapi beberapa kata juga perlu merubah, menghapus atau menambahkan kata belakangnya, huruf belakangnya untuk dapat menyesuaikan dari perubahan dari verb one ke verb ing. Seperti hit, menambahkan t di belakangnya menjadi hitting. Use, menghilangkan kata huruf e. Remove the e word untuk ditambahkan ing di belakangnya. Jadi use menjadi using, dan drive menjadi driving, cut juga ditambahkan t menjadi cutting, dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, kalau ini itu contoh kalimat paragraf atau cerita yang biasanya ada dari fitur simple sama fitur continuous. Nah, yang saya cari itu, saya sama Salman cari, rata-rata itu terdapat di teks cerita atau teks naratif. Jadi ini yang di bold itu contoh kalimat fitur simple, yang sebelah kiri continuous. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Nadia Alia and Zikrullah Salman, for presenting your awesome and detailed presentation. All right. So if you have any questions, please ask your questions to the presenters, Nadia Alia, and let me elaborate later. After this meeting will be ended in 2 minutes, right? Jadi silakan kalian kembali lagi ke Zoom meeting setelah ini. Alright, silakan di stop saja screen share-nya, Nadia Alia. Oke guys, kita jumpa kembali di sesi 2 ya. Kita end sekarang dan nanti Mister kirimkan link yang baru. Silakan Salman. What does a blonde say when she sees a banana skin lying just a few meters in front of her? Sleep. Apa yang dikatakan oleh gadis I will. Ketika dia action. Kulit pisang tergeletak beberapa meter di depannya. Oh dear, astaga, pasti gue akan tergelincir atau tiserele. Gimana Salman? I sleep, I am sleeping, I will sleep, atau I'm going to sleep? Salman? Salman. Apa aja tadi? Kayak gimana jelasannya? Ya, Salman tinggal pilih.
pakai will, going to, kan kita lagi bahas future expression. Pakai will, Oh ya, present atau present progressive? menurut saya will karena voluntary action. Voluntary action, berarti dadakan ya? Ah. Berarti will sleep. Oke guys, kita cek ya jawabannya ya. Ingat-ingat tadi jawaban kalian masing-masing mulai dari number 2 sampai 10. Show all correct answers. Atau cek answer dulu. Kita cek. Oke, nih yang betul tadi nomor 2. Number 2 itu Icham ya. Oke, leaves karena ini prior plan. Number 3, what are you going to wear? Ini Ilian. Number 4, but I think I will find Cesar, betul. This is my last day here. I'm going to go. Siapa tadi ya yang number 5? Dean, sir. Dean. Yang number 6, hurry up, the conference. Nih, will begin salah nih. Kenapa? Karena dia ada kata hurry up. Hey, the conference. Konferensinya akan dimulai 20 menit lagi loh. Berarti konferensi itu sudah direncanakan jauh-jauh hari dong. Berarti jawabannya apa? Silakan diperbaiki ya setelah ini. Number 7, my horoscope says that I will meet. Namanya juga prediksi ya, my horoscope, jadi pakainya I will meet. Number 8, look at these big black clouds. It will rain. Karena di sini ada bukti, tadi ini Jahira ya. Buktinya adalah awan hitam besar mendung. Ini berarti tanda mendung dong. Mendungnya awannya udah pekat banget. Berarti bukan will rain. Karena sudah ada tanda-tanda akan hujan banget. Nah, berarti apa? Kita cek nanti. Number 9, here is the weather forecast. Tomorrow will be. Namanya juga ramalan. Tomorrow will be dry and sunny. Thank you. Number 10, ini Salman. Oh dear, I will sleep. Ternyata salah. Harusnya apa? Kita cek. Nah, oke. Ini guys, jawaban yang benarnya adalah number 10. Oh dear, I'm going to sleep. Right? I'm going to sleep. Aku pasti akan tergelincir. Kenapa? Karena lying just a few meters in front of her. Right? Yang tadi, yang look at these big black clouds, it is going to rain. Itu adalah penanda hujan yang sudah pasti. Dalam artian awannya sudah gelap banget, sudah mendung ya. Dan di sini, hurry up, the conference begins in 20 minutes. Ini dalam waktu keterdesakan, konferensi dimulai 20 menit lagi. Ya berarti begins ini adalah kata yang paling tepat, ekspresi future yang paling tepat untuk mewakili kata hurry up. Konferensi dimulai 20 menit lagi karena konferensinya pastinya sudah direncanakan jauh hari sebelumnya. Oke guys, gitu. Thank you. Alright, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi intinya, ya silakan Ibtisan. Mau tanya kalau I can, I could tuh simple present. I can swim misalnya. I can, I could itu simple present atau apa gitu ya? Iya, saya bertanya itu. Oke, kalau kalian pakai can, ya, misalkan I can swim well. Aku bisa berenang dengan baik, berarti ini menyatakan present condition. Ya, present condition. Kenapa? Karena di sini ada can. Can ini present, verb 1. Kalau Icam pakai I could swim when I was a child, berarti sekarang bisa berenang nggak? Belum tentu. Belum tentu atau probably nggak bisa ya. Karena di sini ada kata could. Could adalah bentuk lampau atau verb 2 dari can. Can verb 1, could verb 2. Right? I could swim, dulu diterjemahkannya, dahulu aku bisa berenang loh. When I was a child, pas aku lagi kecil, sekarang mungkin trauma, mungkin apa ya, ada hal yang membuat tidak bisa berenang lagi atau tidak mau berenang lagi.
Gitu guys. Sama halnya dengan I will. I will study overseas. Aku akan belajar di luar negeri next year. Ya. Will di sini future, rencana. Tapi kalau kalian pakai will bentuk kedua yaitu would, ini namanya past future. I would study overseas. Kira-kira masuk akal nggak pakai would, I would study overseas next year? Tidak bisa, karena would adalah untuk menyatakan rencana yang gagal, guys. Contoh, I would study overseas next year. Nah, harus ada kalimat penggagalnya. But my parents didn't allow me. Gitu, guys. Ya, kalau pakai would. Aku tadinya, nah ini diterjemahkan, aku tadinya akan belajar di luar negeri tahun depan. But my parents didn't allow me. Tapi orang tuaku tidak mengizinkanku. Gitu, Cam. Anything else? Kalau kayak misalnya saya lihat yang tadi lirik Gravity, kan ada I can hear that sound atau enggak I can hear your heart beating. Itu saya pikir I can hear kayak masuk simple present nggak ya? Atau Sure. kayak itu kayak present condition? Karena ini can-nya ya. Can-nya itu negatif ya. Gini kan ya. I can bisa. Ya, ini bentuk negatifnya doang. Tensisnya sama. Sama halnya seperti I study dengan I don't study. Sama-sama tensisnya simple present. Beda formnya, beda bentuknya doang. I will study dengan I won't atau I will not study. Gitu, sama-sama future. Berarti termasuk ya? Berarti termasuk, betul. Oke guys, silahkan yang sudah analisis lagu boleh dikumpulkan. Alright, oke. Kumpulannya lewat mana? What's up? I'm looking forward to your homework submission tentang an analysis of lyric Gravity from Coldplay. Mister tunggu sampai jam 12-an ya. Oke. Thank you guys for your attention. Untuk next 2 weeks-nya kita akan membahas tentang present perfect dan present perfect continuous. Ya, yang akan disampaikan oleh Misha. Ya, Misha dan satu lagi dari IPS Ryan. Ingat, Misha catat ya, present perfect dan present perfect continuous. Oke, sir. Ada satu lagi pertanyaan. Silahkan. Want, W-O-N-T, itu saya pernah dengar kan dia singkatan dari will not. Atau dia, jadi kalau misalnya dia beneran will not, berarti itu termasuknya simple future. Sure. Jadi bener will not ya? Yes. Oke, singkatnya tapi. Oke, sudah di chat. Oh, ini ke direct message ya. Oke, kalau gitu to everyone. Sir, mau tanya, sir. Boleh. Yang present simple tuh yang ada SIS itu kan? Sure, verb 1 SIS itu ciri dari present simple. Asalkan ada verb 1 atau ada SIS-nya itu pasti present simple. Oke. Kalau past simple tuh yang ada ed-ed itu kan? Atau was going gitu. Kalau apa? Yang past simple. Sure. Past simple ya. Asalkan dia pakai verb 2, mau pakai ed atau yang irregular, tetap aja past simple. Kenapa? Past simple nih. Cirinya kan verb 2. Verb 2 itu ada yang regular. Regular tuh gimana? Contoh, study. Studied gitu kan, tambahkan ed. Studied. Nah, boleh d atau ed. Ada juga yang irregular. Irregular seperti apa? Seperti take, took, taken. Nah, berarti kalian tinggal ambil verb 2-nya.
Verb 2 dari study, ya kalau yang regular pasti dia pakai ed belakangnya, d atau ed, studied. Kalau irregular kalian pakai yang tengah-tengah, yang kedua, took gitu. Oke, sir. Thank you. Oke, you're welcome. Siap, ditunggu ya tugasnya guys sampai jam 12. Thank you so much for your coming, for attending this Zoom meeting. And I hope you have bright days and healthy life. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan setelah ini presensi di e-learning untuk Misha dan Ryan. Sir. Siap present perfect dan present perfect continuous untuk 2 minggu yang akan datang ya. Oke. Kalau yang pakai been kayak it's been Thank you, sir. nggak termasuk Ya. simple-simple. Thank you, sir. You're welcome.